Bentar. 2. Bentar. Masih semangat ya tahu. 1, 2. Udah live coba bisa lihat. Udah. 3. Oke. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jadi pada pagi hari ini saya dan teman saya diberi kesempatan untuk berbagi informasi kepada teman-teman semua di live ini, yaitu mengenai apa dokter? Temanya dokter? Tentang ISPA. Nah, ISPA. Nah, jadi nanti saya di sini sebagai moderator yaitu Saskia dan Dokter Rita ya dokter yang akan membagikan informasi mengenai si ISPA tadi, seperti itu. Nah, nanti mungkin buat teman-teman semua yang ingin bertanya itu bisa lakukan komentar di kolom komentar yang ada di layar teman-teman semua. Nah, semoga teman-teman yang menonton live ini pagi hari ini dalam keadaan sehat, kemudian semangat dan tentunya bahagia selalu. Oke, kita mulai saja ya dokter. Jadi kan tadi temanya mengenai apa dokter? ISPA ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu ISPA itu apa ya dok? Baik, ISPA itu sebenarnya merupakan singkatan dari infeksi saluran pernapasan akut, di mana saluran pernapasan ini dia lebih seringnya menyerang yang bagian atas. Jadi kita tahu bahwa saluran pernapasan kita itu ada yang atas dan juga bawah, di mana atas itu terdiri dari hidung, kemudian nanti tenggorokan, dan yang bawah itu nanti ada bronkus dan juga paru-paru. Nah, lebih seringnya ISPA ini terkena pada saluran pernapasan bagian atas, jadi nanti gejalanya itu lebih kepada gejala yang di hidung dan juga tenggorokan. Kemudian akut itu merupakan istilah medis yang menandakan suatu perjalanan penyakit yang biasanya berlangsung singkat, yaitu kurang dari 14 hari. Jadi kalau kita simpulkan, ISPA itu merupakan infeksi saluran pernafasan, lebih seringnya pada saluran pernafasan atas yang berlangsung kurang dari 14 hari. Nah, kayak gitu. Nah, jadi memang ISPA itu berarti adanya peradangan pada saluran pernafasan atas tadi ya dokter, yang terjadi kurang dari 14 hari teman-teman, kayak gitu. Nah, kira-kira ISPA ini penyebabnya apa ya dok? Kan teman-teman mungkin banyak yang udah tahu ya dok, apakah disebabkan oleh mungkin dokter yang lebih tahu karena dokter di sini memberikan informasi, mungkin boleh dijawab. Baik. Sebelum kita bahas secara spesifik atau detail tentang penyebab apa saja yang bisa menyebabkan ISPA, kita perlu tahu dulu bahwa saluran pernafasan kita itu merupakan suatu sistem organ yang kontak langsung dengan dunia luar, dalam hal ini adalah udara. Jadi pada saat kita bernafas, menghirup udara dari lingkungan kita, memasukkan udara tersebut ke dalam paru-paru, apabila udara yang kita hirup itu mengalami polusi atau terkontaminasi oleh zat-zat yang berbahaya bagi tubuh kita, misalnya itu entah itu gas hasil pabrik atau asap hasil kendaraan bermotor atau asap hasil pembakaran lahan, atau bisa juga mikroorganisme seperti virus, bakteri atau jamur. Nah, apabila kita menghirup udara yang sudah terpolusi itu, nah kita memasukkan mikroorganisme tersebut ke dalam saluran pernafasan kita. Nah, pada saat sistem imun atau sistem kekebalan tubuh kita sedang turun, nah mikroorganisme tersebut lebih mudah berkembang, jadinya kita mengalami yang namanya ISPA. Nah, jadi memang penyebab ISPA ini yang pertama itu karena kita yang menghirup udara tadi ya dokter, secara langsung sistem organnya, terus nanti bakteri itu yang menyebabkan berkembangnya gitu ya. Jadi bisa juga dari polusi tadi awalnya, terus karena ada perkembangan bakteri jadinya ISPA kayak gitu ya dok ya. Terus dokter, kira-kira untuk ISPA ini kan teman-teman bingung ya gejalanya apa saja. Nah, kira-kira yang paling sering apa sih dok gejala dari ISPA ini? Untuk gejala dari ISPA sendiri itu bisa kita bedakan nanti dari ringan, kemudian sedang, dan juga berat. Yang ringan itu dia tergantung organ yang terlibat, misalnya bisa ada bersin atau hidung tersumbat, bisa juga pilek. Kemudian kalau di tenggorokan itu ada yang mengeluhkan misalnya tenggorokannya tidak nyaman atau gatal, atau bahkan ada nyeri tenggorokan atau sampai sakit menelan. Kemudian bisa ada batuk, demam, kemudian kadang ada yang nyeri kepala, pusing, ada juga yang sampai badannya pegal-pegal. Itu yang ringan. Kalau gejala yang sedang, itu semua gejala yang ada di ringan, kemudian ditambah dengan nafas cepat. Nah, untuk gejala yang berat, itu biasanya gejala yang sedang itu ditambah dengan sesak nafas, di mana pasiennya selain nafasnya cepat, apabila kita ukur saturasi oksigennya dengan oximeter, itu biasanya udah kurang dari 95%.
Baik dokter, jawabannya banyak sekali ya dok. Berarti memang gejala ISPA-nya tadi bisa teman-teman dengarkan. Jadi lumayan banyak gejala dari ISPA itu sendiri. Nah tadi kan dokter bilang salah satu penyebab ISPA itu mikroorganisme ya dokter. Nah kira-kira apakah ISPA itu menular ya dokter? Iya, ISPA itu sangat-sangat menular karena dia menularnya itu melalui udara. Jadi jika di sekitar kita itu entah itu di kantor atau teman satu kelas atau bahkan satu rumah, apabila ada 1 atau 2 orang yang mengalami ISPA dengan gejala yang sudah saya sebutkan tadi, apabila orang tersebut berbicara atau bersin atau batuk, nah percikan udara yang mengandung virus atau bakteri itu dapat terhirup oleh kita, kemudian kita dapat mengalami infeksi. Itu apabila kita menghirup secara langsung. Dan cara yang kedua penularannya itu apabila orang tersebut, yang sakit tersebut bersin, bicara atau batuk, kemudian percikan udara tersebut menempel misalnya di meja atau di kursi atau di gagang pintu, kemudian kita tidak sengaja menyentuh bagian tersebut dengan tangan kita, lalu kita lupa mencuci tangan dan tangan kita ini misalnya menyentuh bagian wajah, entah itu hidung atau mulut, nah kita juga bisa tertular melalui cara itu. Jadi ada 2 cara penularan. Nah, ya, jadi teman-teman, ISPA ini menular, jadi memang harus tetap menjaga kesehatan diri, kayak gitu ya. Terus kalau ciri-ciri orang yang mudah tertular ISPA itu ada nggak sih dok? Ya, secara umum kalau ISPA itu memang menular dan bisa menyerang siapa saja. Jadi nanti dari baik pria maupun wanita, dari usia anak-anak, dewasa hingga lansia semua bisa kena. Namun memang ada kelompok-kelompok tertentu yang lebih mudah terkena atau tertular ISPA. Contohnya yang pertama itu kelompok orang-orang yang sistem imunnya itu sedang turun. Misalnya kalau sistem imun kita sendiri itu banyak faktor yang mempengaruhi ya. Yang paling sering kita tahu biasanya cuaca. Kalau cuacanya sedang peralihan, biasanya kita lebih mudah mengalami ISPA. Kemudian dari segi faktor usia, jadi anak-anak dan juga lansia itu mereka punya sistem kekebalan tubuh yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dewasa. Jadi 2 kelompok orang ini yaitu anak-anak dan lansia mereka lebih sering. Karena kalau pada anak-anak itu sistem imun mereka itu masih berkembang, belum sempurna. Sedangkan kalau lansia itu biasanya sistem kekebalan tubuh mereka itu sudah turun. Gitu. Kemudian yang pengaruhi sistem kekebalan tubuh itu juga misalnya stres, istirahatnya kurang atau kecapean. Kemudian juga yang suka makan junk food seperti gorengan, karena ada beberapa orang tertentu yang sensitif. Jadi biasanya kalau habis makan gorengan itu langsung radang tenggorokannya. Nah itu juga lebih mudah mengalami ISPA. Selain kekebalan tubuh, biasanya faktor kalau tinggal di lingkungan yang padat itu juga lebih mudah mengalami ISPA. Kemudian kalau ada asap, lagi musim asap, misalnya lagi banyak pembakaran lahan atau orang-orang yang tinggal di daerah perkotaan yang misalnya banyak kendaraan motor, itu polusi dari asapnya juga membuat kita lebih mudah terserang oleh ISPA. Ya, jadi teman-teman, semua usia itu bisa terkena ISPA. Nah, tapi memang yang paling sering itu terjadi pada anak-anak dan lansia. Jadi memang perlu menjaga kesehatan diri dari berbagai usia kayak gitu ya. Nah, misalnya dokter udah ada gejala nih dokter, kira-kira apa yang harus kita lakukan ya dok? Apakah harus langsung ke dokter atau ada tindakan tertentu yang bisa kita lakukan di rumah? Untuk gejala yang ringan, yang tidak terlalu mengganggu, mungkin masih orang yang belum merasa harus ke dokter, itu sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, balik tadi ke bagian penyebab, sebenarnya ISPA ini paling banyaknya disebabkan oleh virus. Nah, virus ini merupakan penyakit yang self-limiting disease, jadi dia bisa sembuh sendiri sebenarnya, dengan catatan imun kita itu harus bagus. Jadi yang kita lakukan di rumah adalah hal-hal yang bisa membantu kita meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita atau sistem imun kita. Contohnya apa? Misalnya yang pertama itu istirahatnya harus cukup, kemudian minum airnya harus cukup, minimal 1,5 liter per harinya. Kemudian konsumsi vitamin C itu boleh, atau buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C seperti jeruk, pepaya, buah kiwi, kemudian jambu biji itu tinggi akan vitamin C. Seperti itu. Kemudian kalau ada gejala demam, biasanya itu boleh minum obat penurun panas atau anaknya dikompres hangat, biasanya dikompresnya bisa di dahi maupun nanti di ketiak itu boleh. Kemudian kalau ada batuk itu biasanya lumayan mengganggu ya bagi mereka yang mengalami. Biasanya yang pertama hindari dulu makan atau minum minuman yang dingin atau yang ada esnya, karena itu bisa menyebabkan batuknya menjadi parah. Kemudian boleh juga minum obat-obatan untuk membantu meredakan batuknya.
Tapi obat batuk itu ada banyak jenisnya ya, dan perlu disesuaikan lagi dengan jenis batuk yang dialami. Jadi sebaiknya kalau mau berobat untuk batuknya itu juga ke dokter. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya tadi sudah dijelaskan dokter, memang ISPA ini kan merupakan self-limiting disease atau bisa sembuh sendiri kalau misalnya sistem imun dari kita itu bagus. Nah, tapi misalnya gejala-gejala yang sudah disebutkan tadi mengganggu, teman-teman bisa langsung berobat ke dokter seperti itu. Ya. Nah, kira-kira ada nggak sih dokter tanda bahaya dari ISPA yang kita harus takutkan seperti itu, yang harus segera kita bawa ke pelayanan kesehatan? Ada sebenarnya tanda bahaya dari ISPA. Itu biasanya mereka kalau ISPA-nya berat, gejalanya sangat mengganggu, misalnya batuk pileknya berat, kemudian demamnya tinggi, apalagi pada anak-anak yang sudah mempunyai riwayat kejang, kalau demamnya tinggi sekali, nah itu menjadi tanda bahaya yang harus dibawa ke rumah sakit. Selain itu juga apabila pasiennya sudah mulai nafasnya cepat, atau ada tarikan dinding dada, atau juga sudah mulai sesak nafas, kemudian misalnya udah sampai tidak nafsu makan atau minum, apalagi sampai lemas dan tidak sadarkan diri, nah itu harus segera kita larikan ke dokter. Kemudian apabila biasanya ISPA itu gejalanya sudah memasuki hari ketiga atau hari seterusnya, itu biasanya sudah disertai dengan infeksi sekunder oleh bakteri. Itu biasanya nanti dahaknya itu berubah warna dari yang awalnya encer atau bening, dia jadi kental, warnanya bisa jadi kuning atau berwarna kehijauan. Nah, itu berarti sudah perlu antibiotik. Nah, nanti berobat ke dokter untuk diberikan antibiotik yang sesuai. Jadi jangan beli sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Jadi memang perlu diperhatikan jika sudah timbul tanda-tanda bahaya dari ISPA tadi, harap langsung ke dokter ataupun layanan kesehatan terdekat seperti itu. Dan jangan sembarangan membeli obat di apotek, karena yang lebih tahu itu tadi kan sudah dibilang dokter Rita kalau batuk itu obatnya banyak jenisnya, jadi harus dikonsultasikan ke dokter yang lebih tahu, sesuai dan lebih pas. Kira-kira ada nggak sih dok pencegahan dari ISPA ini sendiri? Ada. Jadi karena ISPA itu menular, sebenarnya ada beberapa tindakan yang bisa kita lakukan untuk mencegah ISPA. Yang pertama itu pasti semua udah pada tahu, yaitu pakai masker. Jadi bagi yang sehat, kita menggunakan masker itu untuk melindungi kita selain dari polusi, juga dari percikan udara yang mengandung mikroorganisme tadi, seperti virus dan juga bakteri. Dan bagi yang batuk, bagi yang lagi sakit juga wajib menggunakan masker untuk mencegah terjadinya penularan pada orang yang sehat di sekitar kita. Dan juga kalau lagi batuk atau pilek atau bersin, nanti apabila batuk atau mau bersin itu tutup hidung dan mulutnya dengan menggunakan sapu tangan atau tisu pada saat batuk atau bersin supaya tidak kemana-mana percikannya. Kemudian olahraga yang teratur dan juga sering cuci tangan, menggunakan air bersih dan juga sabun, dan jangan sering-sering atau menyentuh bagian wajah kita, terutama bagian hidung dan juga mulut, apalagi tangan kita dalam kondisi yang kotor, karena di tangan kita ini paling banyak kumannya. Selain itu olahraga yang teratur, kemudian makan makanan bergizi, dan juga kalau diperlukan suplementasi vitamin C untuk menjaga kekebalan sistem imun tubuh kita. Seperti itu ya teman-teman. Jadi pencegahannya yang pertama yang pasti harus menjaga sistem imun kita. Terus kalau misalnya sedang sakit harus menggunakan masker untuk mencegah penularan kepada orang lain. Dan yang ketiga itu misalnya kita batuk harus menerapkan etika batuk yang baik dan benar, seperti itu. Nah, kira-kira dari audiens siaran langsung apakah ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada dokter. Mungkin oke, siaran langsungnya mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Nah, jika ada gejala ISPA segera konsultasikan ke dokter jika gejalanya sudah sangat mengganggu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter Rita informasinya.